luasan Kabupaten Bulungan yang memang tersisa, saya sampaikan tadi kurang lebih 13.000 dengan karakteristik dan potensi wilayah yang memang sebagian besar itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan pertanian. Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi juga secara resmi melakukan groundbreaking ya, yang di luasan lahan kurang lebih 10.000 hektar yang ada menjadi kawasan industri hijau dengan target perluasan sampai 30.000. Kegiatan ini memang saya melihat ini adalah menjadi satu peluang dan bisa menjadi masa depan. Bukan hanya menjadi masa depannya Bulungan, tapi juga menjadi masa depannya Indonesia. Ini adalah Kabupaten Bulungan yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan luas 13.182 km persegi, Kabupaten Bulungan memiliki potensi dari sektor pertanian dan perkebunan. Karena tanahnya yang subur, Bulungan dijadikan lumbung pangan yang menghasilkan beras dan jagung. Bahkan, akhir-akhir ini pemerintah setempat sudah mengembangkan tanaman kakao atau coklat. Tak hanya baik di sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Bulungan juga dipercaya sebagai kawasan industri hijau terbesar di Indonesia. Namun, di balik kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, Bupati Bulungan tetap menjaga kelestarian masyarakat adatnya dengan cara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum adat bagi suku Punan Batu. Apa saja ya upaya Bupati untuk mengawal pembangunan industri dan menjaga masyarakat adat? Hai sahabat Kompas.com, hari ini aku udah bareng nih sama Bupati Bulungan Bapak Syarwani. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Studio Nusaraya ini Pak. Sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin soal Kabupaten Bulungan nih Pak, di Kalimantan Utara ini yang paling unggulannya adalah sektor pertanian ya Pak? Insya Allah. Nah itu ada apa sih Pak di sana? Ya tentu Kabupaten Bulungan dengan luasan kurang lebih 13.000 km persegi yang terdiri dari 10 kecamatan dan 74 desa 7 kelurahan yang merupakan sejarah. Saya baca balik dulu Mbak ya, dari sejarah kilas balik sebelum lahirnya Provinsi Kalimantan Utara, bahwa seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara hari ini sebenarnya bagian daripada wilayah Kabupaten Bulungan. Namun tahun 97 ada pemekaran di Kota Tarakan, tahun 2000 Malinau dan Nunukan, dan selanjutnya 2007 Kabupaten Tanah Tidung, dan berhimpun kembali kita di tahun 2012 menjadi sebuah tempat baru, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2000, nomor 20 tahun 2012. Nah ini memang luasan Kabupaten Bulungan yang memang tersisa, saya sampaikan tadi kurang lebih 13.000 dengan karakteristik dan potensi wilayah yang memang sebagian besar itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan pertanian. Jadi insya Allah ketersediaan lahan, kondisi existing hari ini di Kabupaten Bulungan untuk pengembangan komoditas-komoditas pangan utamanya itu memang masih sangat bisa kita lakukan. Dan hampir masih sekitar 62%-an ya. Wilayah-wilayah Kabupaten Bulungan itu masih sangat bisa untuk pengembangan kawasan-kawasan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga kaitan dengan visi Kabupaten Bulungan hari ini yang berdaulat pangan, maju dan sejahtera, ini juga sangat kita realistis melihat potensi lahan, potensi wilayah yang ada di Kabupaten Bulungan sampai hari ini. Oke, dan memang kedaulatan pangan ini jadi misi besar dari Bapak dan juga Kabupaten Bulungan ini sendiri ya Pak. Iya. Nah kalau di sana komoditas unggulan dari pertaniannya sebenarnya apa tuh Pak? Tentu kalau kita bicara pangan tidak kita bicara melulu beras ya. Sehingga ya walaupun itu tetap, dan ada kurang lebih lahan kurang lebih hampir 10.000 kawasan di Tanjung Buka itu sebenarnya potensi untuk pengembangan kawasan pangan dengan sistem pasang surut. Nah tentu yang hari ini sudah berproduksi itu tidak kurang dari 1.000-an hektar yang tersebar di beberapa kecamatan dengan pola pertanian baik itu tada hujan maupun juga sistem pengairan. Sehingga kegiatan-kegiatan produksi itu bisa dilakukan panen sampai 2 kali ataupun minimal 2 kali ataupun sampai 3 kali dalam setahun. Bahkan kapasitas produksi di satu desa saja hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur itu bisa mencapai 5 sampai 7 ton gabah basah per hektarnya, dengan kondisi existing yang sudah produksi itu kurang lebih hampir 300 sampai 500 hektar. Jadi besar sekali ya potensi sehingga pertanian. Potensi itu sangat bisa dikembangkan. Nah, di sisi lain untuk pengembangan jenis tanaman-tanaman pangan lainnya seperti jagung juga kita mulai lakukan. Di sisi lain juga termasuk jenis perkebunan ya, utamanya coklat.
Oh, Nah, oke. memang ini kondisi coklat. Alhamdulillah hari ini kita juga sampai 2 tahun terakhir kita mendukung dan mensupport para petani coklat kita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian coklat yang ada. Bahkan sampai hari ini Mbak sudah sampai pada produksi setengah jadinya. Oh, heeh, Setengah jadi sudah jadi. ada pengolahan Pengolahan selanjutan. di Heeh. tempat ya. Oke. Nah, ini memang ada, saya melihat dari 15 program prioritas Bapak ini memang sebagian besar tuh terkait dengan pertanian. Ada Mandau Tani, ada satu desa satu produksi, sampai jaminan hasil pertanian juga menjadi program prioritas. Ini kalau bisa dijelaskan sedikit, ini seperti apa sih programnya, Pak? Nah, memang terjemahan kita terhadap visi Kabupaten Bulungan Berdaulat Pangan Maju dan Sejahtera kita turunkan dalam 15 program prioritas. Tadi disampaikan berkaitan pertama Komando Strategi Pengembangan Pertanian ataupun Mandau Tani. Yang kita terjemahkan bagaimana kita mengintegrasikan dari sisi hulu sampai hilirisasi produksi-produksi kawasan pangan, utamanya pertanian ini benar-benar bisa terintegrasi. Dalam rangka untuk juga kita dorong sampai ke tingkat desa dan kecamatan sehingga nanti akan muncul kesesuaian potensi yang dimiliki oleh desa-desa kecamatan di Bulungan yang kita terjemahkan sebagai satu desa satu produk. Nah, tentu dalam hal ini kita juga membuka ruang bagi para pelaku usaha supaya juga bisa memastikan dan menjamin terkait dengan yang berkaitan dengan jaminan tadi ya. Jaminan supaya para petani kita dari sisi hulunya itu juga bisa dikerjasama dengan dari sisi hilirnya terkait dengan hasil-hasil pertanian, entah itu dalam sisi pengolahannya ataupun bisa menjadi para off-taker ya bagi para petani kita, sehingga dari sisi hulu dan hilirnya kegiatan-kegiatan pertanian ini benar-benar bisa terintegrasi. Jadi supaya prosesnya juga lancar ya, Bisa dari lancar, ya. dari hulu ke hilirnya gampang gitu. Gampang. Oke, baik. Dan karena memang di sana tuh potensinya begitu besar pertaniannya, jadi ini juga bisa jadi salah satu cara untuk mengatasi inflasi ya Pak di sana? Insya Allah mudah-mudahan itu, walaupun mungkin hari ini kita juga menghadapi persoalan-persoalan penyumbang inflasi di daerah Kabupaten Bulungan itu juga memang sebagian besar juga adalah produk-produk yang tidak kita hasilkan. Nah, sehingga ini sangat tergantung dari kelancaran alur distribusi. Nah, kita juga mengalami masa-masa yang agak krusial, Pak, di tahun 2022 yang lalu di Desember, di mana tingkat angka inflasi kita itu cukup tinggi ya, bahkan tertinggi kedua se Indonesia, khususnya di Kota Angkanya Tanjung berapa tuh, Selor, Pak? sekitar 9,75 ya. Nah, namun kita juga identifikasi terkait dengan hal-hal yang menjadi penyumbang ya, yang komoditas-komoditas penyumbang inflasi dalam hal ini. Yang sebagian besar itu adalah produk-produk yang memang tidak dihasilkan di Kabupaten Bulungan. Dan itu sangat tergantung dengan kelancaran alur distribusi barang, pasokannya yang masuk dari sampai ke Bulungan. Nah, seperti yang berkaitan dengan masalah BBM, kenaikan tiket pesawat, dari hasil dari teman-teman dari statistik yang ada di Kabupaten Bulungan, termasuk juga buku tulis pernah menjadi salah satu penyumbang inflasi yang ada di Kabupaten Bulungan ya, karena memang berkaitan dengan ketika musim penerimaan anak sekolah, mulai sekolah tentu ketersediaan terkait dengan sarana prasarana untuk anak sekolah juga sangat dibutuhkan di daerah. Meningkat ya. Dan ini memang sangat tergantung dari pasokan yang didatangkan dari Pulau Jawa misalnya. Nah, sehingga ketika alur distribusi ini akan mengalami sedikit kendala, ya tentu juga itu akan bisa berdampak terkait dengan kondisi harga yang ada di Kabupaten Bulungan. Tapi kalau komoditas-komoditas kebutuhan pokok, insya Allah itu masih bisa lah, terutama yang berkaitan dengan masalah beras. Nah, memang ada beberapa komoditas pokok yang tidak bisa kita hasilkan, terutama misalnya bawang merah. Ya, karena memang kita menyadari potensi kita, terus yang berkaitan dengan kesesuaian lahan yang dimiliki Bulungan itu mungkin tidak begitu bagus ya, terkait dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bulungan. Namun, kita tetap mendorong melalui teman-teman di Dinas Pertanian melakukan kajian, termasuk juga pembinaan kepada para petani. Dan alhamdulillah hari ini Mbak, kita juga di bulan Agustus yang lalu saya sudah melakukan kegiatan penanaman untuk mencoba komoditas bawang merah itu. Dan memang kita lakukan kajian-kajian sebelumnya. Mudah-mudahan ini berhasil sehingga nanti itu juga bisa menjadi salah satu komoditas yang bisa dihasilkan oleh jadi para tetap petani. dicoba untuk ditanam dulu supaya tahu nanti hasilnya Ya, seperti mudah-mudahan apa. itu bisa berhasil. Oke, dan itu kan di tahun 2022 ya Pak. Dan di tahun 2023 ini sekarang gimana nih kondisinya belakangan? Alhamdulillah memang ada yang mengalami kegagalan. Kita tidak memungkiri karena terutama komoditas bawang ini kan membutuhkan perlakuan yang sangat khusus ya. Betul. Dan itu juga sangat tergantung dengan kondisi tanah, kondisi cuaca yang ada di Kabupaten Bulungan. Tapi ada satu daerah di kawasan yang dengan teman-teman petani juga mencoba. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dilakukan di tahun 2023 yang kita support juga melalui teman-teman Dinas Pertanian, termasuk
pembinaannya itu Mbak kita datangkan termasuk dari Brebes langsung. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi ada semacam transformasi ilmu ya kepada para petani kita dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh para petani yang ada di Brebes yang memang terkenal menghasilkan bawang merah tersebut. Supaya kalau bisa ditanam sendiri nggak usah ngambil lagi dari Amin, luar, mudah-mudahan. Pak. Oke, dan ini juga salah satu cara untuk mengendalikan inflasi. Siap. Sehingga Bapak baru kemarin banget ya Pak mendapatkan Alhamdulillah. penghargaan dari Mendagri sebagai salah satu daerah dengan penanganan inflasi terbaik. Dan Amin. faktor-faktornya apa aja tuh Pak? Nah, inflasi ini kan saya katakan tadi sangat tergantung ketika beberapa komoditas ini mengalami hambatan dalam alur distribusinya. Memang kita di Kabupaten Bulungan hari ini Mbak dulu mengandalkan transportasi sungai ya. Masuknya kapal-kapal yang ada dari Pulau Jawa ke Kabupaten Bulungan. Namun karena kondisi alam Sungai Kayan hari ini yang mengalami sedimentasi yang cukup tinggi sehingga frekuensi kapal yang bisa masuk dari Pulau Jawa langsung ke Tanjung Selor, utamanya ibu kota Bulungan itu juga agak sedikit terhambat. Nah, namun alhamdulillah kita hari ini didukung support transportasi darat. Sehingga alur distribusi barang itu bisa berasal dari wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, demikian juga dengan Kabupaten Berau, dengan kondisi kapal yang bisa masuk ke sana. Sehingga itu juga bisa memastikan kelancaran ya dari alur distribusi barang tersebut. Nah, hal-hal seperti ini sangat berpotensi sebenarnya terkait dengan masalah inflasi yang ada di daerah. Sehingga mungkin beberapa hal yang produk-produk yang dibutuhkan di daerah yang tidak Bulungan hasilkan itu sangat tergantung dengan pasokan dari Pulau Jawa ataupun daerah-daerah di sekitaran wilayah Kalimantan Utara itu. Oke, baik. Nah, mungkin baik lagi tadi ke kekayaan alam dan potensi dari Bulungan sendiri. Bulungan ini sendiri kan di sana ada kawasan industri hijau terbesar di dunia, yakni kawasan industri hijau Indonesia yang sedang dalam proses pembangunan ya Pak. Nah, sejauh ini gimana nih prosesnya di sana? Ya, tentu sampai hari ini di tahun 2021 tanggal 21 Desember 21 yang lalu Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi juga secara resmi melakukan groundbreaking ya. Dan di luasan lahan kurang lebih 10.000 hektar yang ada menjadi kawasan industri hijau dengan target perluasan sampai 30.000. Dan hari ini masih dalam tahap pematangan lahan dan tahap konstruksi awal. Dan ditargetkan salah satu kegiatan di sana itu ada Kalimantan Aluminium Indonesia yang berprogres sampai hari ini dan ditargetkan pada tahun 2025 itu sudah memasuki produksi awal. Sehingga aktivitas kegiatan kawasan industri hijau yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini tetap berprogres, utamanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi ya. Memang ini butuh waktu dan butuh proses. Betul, saya yakin. Tapi bahwa kegiatan ini memang saya melihat ini adalah menjadi satu peluang dan bisa menjadi masa depan. Bukan hanya menjadi masa depannya Bulungan, tapi juga menjadi masa depannya Indonesia karena adanya aktivitas industri hilirisasi yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan kita juga sangat didukung dalam rangka untuk ketersediaan energi hijau. Nah, di Kabupaten Bulungan dan termasuk yang di groundbreaking oleh Bapak Presiden di awal tahun 2023 yang lalu di Kabupaten Malinau, di Sungai Mentarang, yaitu pembangunan PLTA. Nah, kita juga memiliki potensi di Sungai Kayan dengan kapasitas bisa sampai 13.000 megawatt untuk dalam rangka mensupport kawasan industri hijau. Nah, memang nanti pasti ada masa transisi ya, betul. Sehingga aktivitas kegiatan-kegiatan produksi di kawasan industri hijau itu tetap berjalan sekalipun masih menggunakan mungkin blue energy, tapi di sisi lain sambil menunggu proses selesai pembangunan energi hijaunya nanti melalui akan perlahan beralih gitu ya, bertransformasi. Oke. Nah, ini tadi kan luas sekali ya Pak di sana 10.000 hektar, nanti rencananya peluasannya sampai 30.000 hektar. Tadi Bapak ada sebutin ada industri aluminium. Nah, selain itu rencana apa lagi industri yang akan ada di sana? Termasuk pengolahan nikel untuk sebagai bahan baterai lithium ya, termasuk petrochemical. Itu juga sudah mulai melakukan aktivitas. Ya memang sebagian besar aktivitas hari ini pada proses pematangan lahan, land clearing lahan. Dan mudah-mudahan ini tetap berprogres. Bahkan sampai hari ini Mbak di kawasan industri yang dikelola oleh 3 pengelola kawasan, yaitu PT KIPI, PT ISI maupun juga PT ISI dan PT KIPI itu sudah ada melalui PT KIPI itu kurang lebih ada 2.000 tenaga kerja. Baik itu yang lokal dan sebagian kecil itu yang tenaga kerja asing. Jadi sebagian besar masih mengambil tenaga kerja lokal. Karena tahap-tahap dasar berkaitan dengan pembangunan konstruksi. Oke, baik. Nah, di tahun 2025 nanti
targetnya kan produksi awal ya Produksi Pak. awal. Nanti sebesar apa dampak yang kemudian diharapkan nih bisa untuk Kabupaten Bulungan? Ya tentu bagi Kabupaten Bulungan kehadiran kawasan industri hijau tadi yang saya katakan itu menjadi gambaran masa depan ya Kabupaten Bulungan. Dan hari ini juga menjadi peluang. Karena saya tetap meyakini Mbak bahwa kawasan industri ini akan menjadi peluang bagi orang yang berada di luar kawasan. Karena logikanya tidak mungkin orang yang berada di dalam kawasan tidak membutuhkan orang di luar. Sehingga peluang-peluang kebutuhan yang dibutuhkan orang-orang di dalam kawasan itu juga harus bisa kita tangkap sebagai peluang. Sehingga nanti akan terjadi simbiosis mutualisme, terjadinya perputaran ekonomi, sehingga nanti akan dampak-dampak ekonomi juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya desa yang langsung berada di dalam kawasan industri tersebut. Jadi memang begitu besar potensi dari kawasan industri hijau So, ini ya. Terutama mungkin juga untuk masyarakat sekitar yang kemudian nantinya bekerja di sana. Nah ini bagaimana kemudian Pemkab bisa menyiapkan lah SDM-nya di sana supaya ya udah perusahaan gak usah ngambil tenaga kerja dari luar lagi, diambil dari lokal gitu. Ya memang kita menyadari Mbak tantangan untuk menghadapi kawasan industri hijau ini sangat tergantung dengan kesiapan SDM di Kabupaten Bulungan. Dan tahun ini kita sudah memulai langkah itu di bulan Agustus yang lalu. Salah satunya kita menyelenggarakan pendidikan vokasi bahasa Mandarin ya. Yang kita peruntukkan bagi anak-anak di Kabupaten Bulungan itu kurang lebih 80 anak. Yang hari ini berjalan, dan itu penyelenggaraan pendidikannya dilaksanakan tidak kita kirim ke luar wilayah Bulungan, tapi dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. Nah, dan itu tidak membebani biaya melalui APBD-nya Kabupaten Bulungan, tapi kita dengan konsep pentahelik melakukan kerjasama dengan pengelola kawasan dalam rangka menyiapkan anak-anak di Kabupaten Bulungan ini minimal dia bisa mengetahui bahasa yang berkaitan dengan bahasa Mandarin. Karena memang kita sadar investasi yang paling banyak di kawasan industri hijau itu adalah sebagian besar dari penggunaan bahasa Mandarin tersebut. Dari China juga. Dari China. Nah, sehingga hal ini juga bagian yang harus kita siapkan bagi anak-anak kita. Ya, saya membayangkan Mbak, mudah-mudahan anak-anak yang kita vokasikan hari ini, mudah-mudahan ya minimal dia bisa terserap paling tidak sebagai translator di kegiatan-kegiatan nanti yang akan dilaksanakan di kawasan industri tersebut. Betul. Jadi nggak cuma jadi penonton aja, mudah-mudahan juga bisa terlibat di sana. Ya. Nah, di samping juga kita mendorong kerjasama dengan beberapa balai latihan kerja ya, terutama berkaitan dengan operasional alat-alat berat, berkaitan dengan masalah perbengkelan. Itu juga menjadi kebutuhan yang memang kita siapkan hari ini dengan anak-anak yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, termasuk kita mendorong para pelaku UMKM. Nah, karena itu juga peluang sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa UMKM di Kabupaten Bulungan dengan kehadiran kawasan industri hijau ini sebenarnya menjadi peluang yang harus ditangkap oleh para pelaku UMKM. Betul. Sehingga pemerintah daerah kita mendorong terutama dari sisi legal formal para pelaku UMKM itu juga kita fasilitasi secara baik. Nah, termasuk kita juga meningkatkan kompetensi bagi para pelaku UMKM, apalagi hari ini juga berkaitan dengan UMKM juga harus sudah bersentuhan dengan dunia digitalisasi. Betul. Nah, sehingga ini juga kita lakukan. Dan di akhir Oktober yang lalu, Mbak, kita juga melakukan upgrading dengan dihadiri semacam motivator lah ya, yang dihadiri langsung oleh Bang Helmi Yahya memberikan motivasi bagi para pelaku UMKM yang diikuti kurang lebih 300 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga mudah-mudahan ini juga akan bisa meningkatkan kualitas bagi para pelaku UMKM, termasuk juga sentuhan yang berkaitan dengan masalah digitalisasi UMKM itu sendiri. Betul. Karena UMKM juga jadi penting ya untuk menggerakkan ekonomi di sana. Sangat strategis. Betul. Nah ini kemudian dengan banyaknya di sana ada pembangunan kawasan industri ini, Bapak juga tetap fokus nih membangun infrastruktur, yaitu pemenataan pembangunan juga jadi prioritas utama Bapak. Nah ini kan anggaran daerah sebenarnya terbatas ya Pak, tapi emang apakah menutup nih anggaran tersebut? Ya tentu kalau berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, ya tentu tidak mungkin kita bisa mengcover seluruh wilayah Kabupaten Bulungan dengan kemampuan keuangan yang ada hari ini. Ya tentu bangunan kerjasama, koordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan masalah infrastruktur itu juga kita bangun komunikasi.
Dan alhamdulillah support ini juga terasa, walaupun itu dalam 1 tahun belum tentu menyelesaikan persoalan infrastruktur Betul. yang ada di Kabupaten Bulungan. Tapi komitmen dan atensi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu juga kita rasakan di Kabupaten Bulungan. Sehingga dengan sinergi dan kerjasama ini saya yakin dan percaya hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan, utamanya pemerataan pembangunan infrastruktur itu benar-benar bisa menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Bulungan. Dan itu bukan hanya dari sisi infrastruktur jalan dan jembatan saja, Mbak, tapi kita juga berpikir berkaitan dengan kehadiran pemerintah daerah dalam layanan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, termasuk juga di bidang pendidikan. Itu juga bagian yang kita pastikan bahwa kita berkomitmen bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bulungan jangan sampai ada satu anak pun di Kabupaten Bulungan yang tidak mendapatkan layanan pendidikan, layanan kesehatan. Jadi memang nggak cuma jalan aja, tapi sarana pendukung lainnya seperti Menjadi kebutuhan pendidikan, kita. sekolah juga tetap dibangun ya Pak. Nah, sejauh ini di 2023 ini sudah sejauh apa nih? Dan apakah ada target ke depannya? Ya untuk tentu pembangunan? di bidang kesehatan, di bidang pendidikan misalnya Mbak, kita alhamdulillah support dari Kementerian Pendidikan itu melalui dana alokasi khususnya tetap kita dapatkan bahkan sampai 33 miliar untuk berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sekolah, perbaikan, termasuk juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan media pendidikannya itu sendiri. Nah demikian juga dengan layanan di bidang kesehatan. Jadi sehingga dengan support yang diberikan oleh pemerintah, baik itu melalui Kementerian Pendidikan, Kesehatan, itu juga sangat membantu sekali dalam rangka kita memastikan layanan-layanan kebutuhan dasar itu bisa langsung dan bisa dirasakan manfaatnya. Dan alhamdulillah progres itu berjalan sampai hari ini di tahun 2023, khususnya layanan-layanan dasar di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan. Tapi menariknya di Bulungan itu masih ada masyarakat adat ya Pak? Ya tentu itu bagian yang lain ya. Tentu masyarakat adat itu juga masyarakat yang memang harus kita akui dan kita lindungi. Betul. Nah sehingga ke depan ya tentu pola pendekatan kita, kehadiran pemerintah melakukan pembinaan ataupun melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang kita lakukan kepada masyarakat adat itu juga ya kita tentu menyesuaikan dengan kultur, dengan kondisi masyarakat setempat. Ya kacamata kita ya tidak mungkin kita memaksakan baju kita ini kepada mereka. Karena kita khawatir bahwa ini juga menjadi bagian dalam upaya memastikan orisinalitas kearifan lokal yang ada di masyarakat adat kita itu kita pastikan itu benar-benar bisa tetap terjaga ya, tetap lestari ke depannya bersama-sama. Jadi pembangunan ini jangan sampai mengganggu mereka juga ya Pak ya. Ada beberapa bagian ya, contoh masyarakat Punan Batu yang beberapa waktu lalu saya sendiri yang menyerahkan perlindungan dan pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat Punan Batu tersebut. Karena itu memang menjadi kondisi yang existing yang hari ini ada di Kabupaten Bulungan yang harus kita akui keberadaan mereka. Dan tentu pola pendekatan masyarakat pemerintah daerah kepada mereka dalam layanan pendidikan, dalam layanan kesehatan itu kita lakukan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat kita. Jadi saya sampaikan dengan teman-teman di Pemda ya kita tidak perlu membangun sekolah bagi mereka, tapi bagaimana kita menghadirkan sekolah rimba secara periodik misalnya, melakukan pengecekan kesehatan secara periodik kepada mereka. Nah hal-hal seperti ini yang memang ya mudah-mudahan ini tidak mengubah ya, tidak mengubah kearifan lokal, kultur mereka yang tetap menjadi bagian yang kita harus pastikan tetap lestari dan ada di Kabupaten Bulungan. Tapi komunikasinya berarti lancar dengan masyarakat adat tersebut? Alhamdulillah hari ini berjalan lancar sehingga secara periodik teman-teman dari kesehatan maupun di bidang pendidikan itu juga tetap bisa menjangkau dan bisa memberikan layanan kepada anak-anak terutama yang ada bagi masyarakat Punan Batu itu sendiri. Oke baik, nah mungkin balik lagi ke infrastruktur ini kan juga penting untuk bisa mendatangkan investor ya Pak untuk aksesibilitasnya. Nah sejauh ini dengan tadi ada pengembangan kawasan industri hijau dan juga pembangunan infrastruktur lainnya, ini seperti apa sih iklim investor di sana, investasinya seperti apa? Ya alhamdulillah Mbak, dengan kehadiran kawasan industri hijau itu juga membuka peluang bagi hadirnya investasi lain yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah memang di sisi lain kan berkaitan dengan kelancaran konektivitas, berkaitan dengan kelancaran infrastruktur ini memang menjadi sebuah kebutuhan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Ya sekalipun hari ini kami juga menyadari dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, belum tentu dalam 1 tahun anggaran 2023 misalnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut infrastruktur. Karena butuh waktu. Karena memang butuh waktu dan memang membutuhkan kekuatan keuangan yang kuat ya, yang besar untuk itu. Tapi di sisi lain komunikasi tetap kita bangun. Baik itu kepada teman-teman yang ada di investor yang ada di Kabupaten Bulungan maupun juga dengan pemerintah di tingkat provinsi dan juga di tingkat pusat.
Dan alhamdulillah untuk diakses yang dari kota Tanjung Selor menuju ke kawasan industri hijau tahun ini juga berjalan, Mbak. Dan insya Allah tahun depan kita masih mendapatkan support dari Kementerian PU terutama berkaitan dengan perbaikan ya, peningkatan kondisi infrastruktur yang mengakseskan antara ibu kota Kalimantan Utara di Tanjung Selor dengan menuju kepada kawasan industri. Nah di sisi lain kita juga hari ini untuk akses transportasi air terutama itu bisa kita jangkau dari kota Tarakannya itu bisa langsung menuju akses ke kawasan industri dengan menggunakan transportasi air dalam hal ini. Oke, jadi darat dan air juga Ya. terus dibangun ya Pak? Ya, mudah-mudahan udara itu nanti bisa lebih mensupport ya. Ya, itu. Kalau di udara memang kita masih menggunakan pesawat yang berbadan kecil ya, terutama ATR-72 yang memang belum begitu frekuensinya belum begitu sering turun di Kabupaten Bulungan khususnya di Kota Tanjung Selor. Tapi seiring mungkin saya punya keyakinan bahwa seiring dengan perkembangan kawasan industri ini juga akan membuka peluang bagi dalam rangka memperlancar arus transportasi, utamanya dari menggunakan moda transportasi udara tersebut. Betul, karena ini juga bisa jadi mendatangkan wisatawan juga ya Pak ke sana. Insya Allah. Oke, nah di sana untuk terkait meningkatkan wisata dan juga menggait orang ke Bulungan itu sendiri, pembangunannya seperti apa untuk segi pariwisata sendiri? Ya tentu pembangunan pariwisata sesuai dengan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Bulungan termasuk salah satunya yaitu berkaitan dengan kelancaran transportasi ya, kelancaran infrastruktur, kemantapan infrastruktur terutama. Tapi di sisi lain kita juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana membuat orang bisa bermalam di Kabupaten Bulungan. Lama-lama lah di Ya, sana. sehingga beberapa potensi wisata termasuk kita memiliki potensi Sungai Kayan yang sebenarnya itu bisa dikelola dan bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Dan termasuk tahun ini Mbak kami di tahun 2022 yang lalu 23 ya mengalokasikan anggaran untuk pembuatan kapal wisata yang memang kita peruntukkan untuk kegiatan-kegiatan wisata yang ada di Sungai Kayan. Dan alhamdulillah itu sudah selesai dan mulai beroperasi dan memang kita juga perlu melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat khususnya yang ada di Tanjung Selor tentang keberadaan kapal wisata itu sehingga warga kita juga bisa menikmati kegiatan-kegiatan wisata khususnya yang ada di Sungai Kayan ke depannya bersama-sama. Nah, di sisi lain dari aspek kepariwisataan kita setiap hari Minggu ada event yang namanya Tebu Kayan. Tebu Kayan? Tebu Kayan ini bukan Car Free Day ya, tapi kita istilahkan dengan lokal kita tempat berkumpul Kabupaten Layak Anak. Sehingga itu menjadi panggung mingguan bagi warga masyarakat dengan space kurang lebih 1.200 sampai 1.400 meter yang bisa dijadikan aktivitas untuk kegiatan olahraga, untuk sarana bersilaturahmi, dan juga keterlibatan para pelaku UMKM di dalamnya. Untuk santai-santai gitu Untuk mungkin santai-santai. pagi-pagi ya Jadi Pak ya? hanya sekitar mulai jam 6 pagi sampai jam 10. Nah termasuk juga kita memastikan di kawasan Tebu Kayan itu ada space untuk anak-anak. Sehingga anak-anak kita juga bisa berekspresi sesuai dengan potensi yang dimiliki, bermain, itu menjadi ruang gitu yang terbuka bagi anak-anak kita. Dan juga bisa sambil jajan-jajan sarapan pagi di sana, karena banyak UMKM kan karena Pak? UMKM-nya kita libatkan di dalamnya. Oke, menarik. Nah Pak, ini kan jabatan Bapak akan segera berakhir ya Pak di 2024. Nah ini selama kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai Bupati. Menurut Bapak, perubahan apa nih yang paling signifikan dirasakan di Kabupaten Bulungan ini sendiri nih Pak? Yang saya rasakan bahwa adanya pertama partisipasi dan dukungan masyarakat Kabupaten Bulungan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dalam 3 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Untuk itu ya tentu saya harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan. Nah yang kedua aktivitas kegiatan ekonomi juga mulai menggeliat Mbak. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum Kalimantan Utara ada, misalnya di kehidupan malam di Kota Tanjung Selor, para pelaku usaha kecil itu memang mungkin jam 8, jam 9 juga sudah tutup. Cepat tutupnya. Hari ini seiring dengan makin ramainya kegiatan tempat kedai-kedai kopi yang buka sampai malam, kafe-kafe itu bisa aktivitas itu sampai jam 12, jam 1 malam. Sehingga di situ ada aktivitas kegiatan-kegiatan anak muda, kegiatan-kegiatan masyarakat juga di sisi lain berdampak secara ekonomis. Betul. Nah, yang saya rasakan betul selama kurang lebih 3 tahun ini kehidupan para pelaku UMKM juga sangat luar biasa. Tercatat di kita itu tidak kurang 8.000 ya para pelaku UMKM yang ada di 10 kecamatan, 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan yang beraktivitas hari ini. Sekalipun memang kita menyadari peran pemerintah ataupun sentuhan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan para pelaku UMKM ini juga belum begitu maksimal. Kita menyadari dari sisi itunya.
Mudah-mudahan ke depan ini akan bisa tetap kita tingkatkan dan pemerintah benar-benar bisa mengambil bagian dan peran dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi para pelaku UMKM. Nah, memang masih banyak persoalan-persoalan lain yang memang harus diselesaikan ke depan di Kabupaten Bulungan berkaitan dengan masalah SDM, berkaitan dengan menyangkut pembangunan infrastruktur yang tentu itu menjadi urat nadi perekonomian masyarakat dan itu menjadi prasyarat mutlak untuk kegiatan-kegiatan pertumbuhan ekonomi daerah itu benar-benar harus dipastikan. Sehingga layanan-layanan kebutuhan dasar masyarakat itu juga bisa benar-benar diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan dan kemajuan bagi Kabupaten Bulungan ke depannya. SDM infrastruktur ini jadi tantangan yang masih harus diselesaikan ya Harus Pak? diselesaikan. Dan ini Bapak baru periode pertama ya Pak? Insya Allah masih periode pertama. Tapi nanti rencananya akan lanjut lagi apa gimana nih Pak? Ya tentu saya mengalir saja Mbak, artinya mengalir ya tentu ini berpulang kepada publik, kepada masyarakat Kabupaten Bulungan karena hari ini saya dinilai rapotnya itu oleh masyarakat Kabupaten Bulungan dan tentu juga saya sangat menyadari ya tentu ini berpulang kepada penilaian publik yang ada di masyarakat Kabupaten Bulungan. Namun hari ini saya bertugas menyelesaikan amanah yang ada ini. Ya mudah-mudahan dengan yang bisa saya selesaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang luas, manfaat yang banyak bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Permasalahan next-nya nanti apakah ini kita lanjutkan di 2024 ya tentu berpulang kepada penilaian yang diberikan. Kita selesaikan dulu yang saat ini ya Pak. Yang ada hari ini. Oke, apa nih Pak kemudian harapan besar Bapak untuk Kabupaten Bulungan ini dan juga boleh banget kalau misalnya mau kasih pesan untuk masyarakat di sana nih Pak. Ya, baik kepada masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya hormati dan yang saya banggakan, tentu membangun Kabupaten Bulungan ini pasti akan membutuhkan proses dan membutuhkan kekuatan besar. Namun bahwa modal dasar kita membangun Kabupaten Bulungan ini yang pertama kita pastikan Kabupaten Bulungan aman dan kondusif. Karena itu menjadi prasyarat mutlak untuk kita bisa membangun. Karena saya yakin sebanyak apapun APBD yang dimiliki Kabupaten Bulungan, kalau Kabupaten Bulungan tidak aman dan kondusif, tentu pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga memastikan keamanan dan kedamaian Kabupaten Bulungan itu menjadi prasyarat mutlak. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai, karena sama-sama kita dilahirkan di Kabupaten Bulungan. Tugas kita hari ini bersama-sama pula memajukan Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Masih banyak program-program pembangunan yang harus kita selesaikan bersama, baik yang berkaitan dengan peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, layanan dasar masyarakat, yang memang belum semuanya bisa menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan. Itulah PR-PR besar yang harus kita selesaikan bersama-sama. Namun yakin dan percaya dengan semangat kebersamaan, dengan semangat tenguyun kita, semangat guyup kita, saya yakin dan percaya tantangan-tantangan ke depan yang ada itu tetap bisa kita selesaikan dalam semangat kebersamaan sebagai wujud komitmen kita dalam sebagai masyarakat Kabupaten Bulungan dalam memajukan Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Dengan semangat Bulungan bisa, kita bisa berdaulat, kita bisa inklusif, kita bisa sinergi dan bisa adaptif dalam membangun Kabupaten Bulungan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan atas dukungannya selama ini dalam membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai dan tetap menjaga keamanan dan kedamaian Kabupaten Bulungan bersama-sama. Oke, Bulungan bisa ya Pak? Bulungan bisa. Oke, itu baik. tagline kita. Tagline-nya Bulungan bisa? Bisa. Oke, baik. Karena kata bisa itu ada bahasanya bahasa berdaulat, ada kata inklusif, ada kata sinergi, dan kata adaptif. Oke, jadi disingkat bisa. Bisa. Bulungan bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sudah datang ke Nusa Raya hari ini dan kita ngobrol-ngobrol banyak nih soal tadi Kabupaten Bulungan yang punya potensi besar nanti di masa depan ya Pak. Apalagi kalau pembangunannya sudah jadi, wah ini udah makin mantap deh di sana. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan cepat bisa terwujud dan mudah-mudahan itu bisa menjadi masa depan Indonesia. Amin. Dan masih menjadi masa depan sukses Kabupaten. Terus ini Kabupaten Bulungan ya Pak. Amin, amin. Baik, terima kasih juga sahabat Kompas.com yang sudah menonton episode Nusa Raya kali ini. Saya Anastasia pamit undur diri, salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.